Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di MK Mitigasi Bencana Pesisir dan Lautan. Pertemuan yang ke-10 membahas tentang tsunami. Nah, di sini ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu proses terjadinya tsunami. Yang kedua, energi dan intensitas gelombang tsunami serta penyebab tingginya gelombang tsunami daerah pesisir, dan terakhir dampak tsunami. Oke, kita lanjut aja ya. Macet nih. Nah, sini bagian pertama itu proses terjadinya tsunami. Kita akan membahas prosesnya ya. Di sini materinya hampir sama seperti udah materi yang sebelumnya, cuman ini diulang lagi supaya supaya kalian itu teringat terus. Misalkan nanti enggak sempat belajar, setidaknya sempat teringat, karena saya sering ulang. Karena pas saya cari bahannya tadi kok sama lagi ya, cuman dia itu emang diulang lagi mungkin maksudnya. Nah, sini jelasin proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Nah, maksudnya itu ini normal, kondisi normal. Sementara yang patahannya itu seperti ini, dia ada patahannya. Lempeng itu bukan patah sih, itu semacam ketabrak. Dia jadi yang di sini nabrak lempeng itu kan dia ada beberapa lapis. Nah, waktu beberapa lapis ini berputar tuh, waktu dia bertabrakan, tabrak atau enggak sama rata, terjadi semacam bengkok atau apa, karena dia patahnya nggak bisa patah jatuh, karena kan dia tuh sama-sama bagian tanah, kecuali di tempat yang ruang kosong. Kalau tabrak jatuh, ini karena padatan. Kalau tabrak ya bengkok dia, karena padat. Nah, bengkoknya gini, yang sisi nonjolnya dia bikin air cembung ya, yang sisi bagian bawahnya bikin cekung. Inilah ini yang dia bikin tadi kayak surut atau apa kan. Nah, patahan itu kemudian menyebabkan dasar laut naik, yang dinamakan gempa bumi. Patahannya, maksudnya gempa bumi di sini nih, waktu dia bertabrakan atau bersinggungan. Nah, getarannya itu disebutkan gempa bumi. Cuman kan di sini gempa bumi yang disebabkan oleh patahan lempeng. Nah, sementara penyebab gempa bumi kan ada banyak. Di sini gempa bumi yang disebabkan oleh patahan lempeng yang mungkin berpotensi tsunami. Nah, kemudian dari sinilah keseimbangan air terganggu, sehingga akhirnya menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai ya. Nah, di sini kan keseimbangan airnya terganggu, maksudnya itu kan di awalnya normal lurus gini, pas dia ada goyangan gini ya pasti dia ada pengaruh getarannya, pengaruh yang ke atas ke bawah. Cuman di teori ini dibilang menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai ya. Dia ada yang bergerak menuju pantai, tapi sebenarnya teorinya itu dia ada juga bergerak menuju tengah laut. Cuman yang bergerak menuju tengah laut itu enggak dampaknya enggak pengaruh kali ke ini ke masyarakat. Cuma di sini diceritain yang arahnya ke ini aja, ke pantai. Yang ke laut nggak diceritain. Sebenarnya dia juga ada ke laut. Nah, waktu dia gempa tuh ada yang ke samping, ada juga yang ke sebelah sananya. Lanjut slide berikutnya ya. Betul nggak nih? Betul ya. Di sini, meski pemicu utama tsunami adalah gempa bumi, namun tak semua gempa juga berakhir dengan tsunami. Nah, maksudnya teori ini, penyebab utama tsunami itu gempa bumi. Cuman nggak semua gempa itu mengakibatkan tsunami. Kayak pertemuan sebelumnya saya bilang, biasanya hanya gempa yang berkekuatan di atas 7, skala magnitudo, atau biasanya kadang-kadang bilang 7 skala Richter ya. Yang di atas 7 lah berkemungkinan tsunami. Cuman kan itu masih kemungkinan, kadang bisa, kadang iya, kadang enggak. Cuman ya dilihat dulu patahannya di mana. Mungkin kalau patahannya jauh, magnitudonya nggak besar, dia jadi dorongan airnya nggak besar. Mungkin waktu sampai ke darat ya, maksudnya sampai ke pantainya itu udah nggak keras lagi, udah gelombangnya udah kecil. Tapi kalau dia patahannya itu dekat kali pesisir, atau dekat lah berapa kilo mungkin dari pemukiman warga, itu baru berpotensi tsunami. Karena dilihat juga jarak dorongnya. Saya kayak kebalik gambar tadi kan. Nah, misalkan didorongnya jauh sana tuh. Misalkan udah jarak dorong tuh maksudnya patahan lempengnya. Kalau patahan lempengnya jauh, itu ya agak, ya mungkin udah teredam dia sebelum sampai sini. Tapi kalau patahannya dekat,
ya nggak sempat teredam, dia berarti bakal besar. Nah gitulah maksud teori yang tadi, maksud teori yang sebelumnya tuh. Nah semakin kuat suatu gempa, semakin besar pula peluang tsunami yang disebabkan oleh gempa tersebut. Kalau ini jelas sih teorinya. Misalkan kan dibilang semakin besar gempanya, semakin besar tsunami. Iya, karena kan kalau semakin besar gempa, berarti semakin besar dorongannya. Semakin besar dorongannya, semakin besar airnya. Teorinya kayak gitu. Kalau ya patahannya, gesekannya itu pelan, ya airnya pelan juga. Kalau besar, besar juga. Gitulah teorinya. Kemudian yang bagian subbab keduanya, energi dan intensitas gelombang tsunami. Di sini menceritakan energi ini gaya dorongnya ya. Kemudian kalau intensitas tuh tingkat seringnya atau apalah, tingkat peluang terjadinya lah. Di sini kan saat gempa di dasar laut terjadi, dasar laut terbagi menjadi dua bagian yang bergeser secara vertikal menciptakan suatu patahan. Nah maksudnya itu pada saat gempa itu yang saya bilang tadi terbagi dua tuh, satu yang arah pantai, satu yang ke arah laut. Nah, bergerak secara vertikal. Nah, vertikal itu apa ya? Ke atas bawah. Waktu dia dorong itu dia bergeraknya pasti ke atas. Karena kalau didorong agak susah ke samping. Cuman kan waktu dia gerak ke atas itu barulah ada gerakan sampingnya. Karena sampingnya ada apa ya? Ada massa jenis air. Kecuali dia tuh apa ya, kayak tabung lah waktu dia digerakkan ke atas, dia lurus aja kayak kita nyemprot keran air, dia cuma lurus nggak ke samping. Tapi kalau kita apa ya, semacam ada bak mandi yang dari plastik punya anak-anak kecil tuh, kalau kita pukul tengahnya dia kan nggak muncrat ke atas, pasti muncrat ke samping. Kecuali ya kalau yang lurus kayak tabung tuh kita pukul, ya kita dorong lah kayak pecahan tuh dia ke atas ya larinya. Nah kemudian dalam waktu 1/10 detik, berarti ini kan singkat kali ya, 0,0 per detik. Patahan dapat mencapai 5-10 meter. Disinilah energi tsunami mulai. Nah, maksudnya tuh tingkat patahannya tuh besar juga. Maksudnya kan apa ya? Gerakan yang gaya dorong yang sekitar 5-10 meter itu kan tinggi lah. Sebesar mana gitu ya? Mungkin dua tingkat atau 3 tingkat gedung integrasi itulah. Ibaratnya dari lantai 1 ada dorongan besar sampai lantai 3 di bawah laut. Nah, cuman kan dorongannya itu bukan dorongan mesin, dorongan alam. Dorongan alam tuh besar kali dia. Begitu dia dorong besar, airnya tinggi. Cuman kalau dorongan manusia ya, apa mesin yang akan sanggup dia dorong dasar laut. Nah, jadi kan disitulah makanya air itu bisa bergerak. Karena kan yang dorong itu alam sendiri. Begitu alam itu dorong, dia airnya terdorong. Kemudian aktivitas gerakan patahan itu membuat air dasar laut dipaksa naik, menimbulkan riak di permukaan dalam waktu singkat. Nah, maksudnya itu, gerakan patahan itu kan kayak saya bilang tadi, dia mendorong ya, kalau mendorong ya udah pasti naik. Cuman kalau yang di kan permukaan laut tuh kayak gini, yang di dalam ini yang daratnya semakin ke dalam makin kecil. Jadi waktu dia dorong itu di permukaan laut itu mungkin cuman kayak riak itu kan gelombang yang kecil. Nah, dia riak karena lautnya tebal, maksudnya tingginya tebal, jadi kan agak susah. Tapi misalkan waktu dia gelombangnya bergeser ke samping kan semakin apa ya, permukaannya semakin dekat atau semakin tinggi, disitulah baru dia besar. Memang gitu. Misalkan kita apa ya, kita misalkan pakai contoh tadi bak mandi anak-anak tuh, tapi jarang ya ada mereng. Misalkan ada mereng tuh kita dorong pukulan tuh yang bagian dalam itu nggak besar ya gelombangnya, tapi pas begitu sampai ke gelombang yang jaraknya yang mereng itu jarak di pantai lah, jarak permukaan dengan airnya tuh nggak dalam, itu dengan tenaga yang hampir sama itu gelombangnya besar. Nah gitulah makanya dibilang dekat pantai dia makin besar. Ada nggak gambarnya? Bisa jelasin ya. Di sini di apa tuh, Swedish Meteorological and Hydrological Institute. Nah, di sini ada institut ini semacam institut itu beda dengan universitas itu, dia suatu perguruan tinggi yang banyak bidang ilmu. Tapi kalau institut itu kampus yang terkait satu bidang ilmu aja. Misalkan ini institut apa ya? Institut Meteorologi dan Hidrologi. Berarti dia sekitaran ini aja belajarnya. Mungkin kalau ada fakultas yang hampir-hampir sama ya, kalau nggak tentang iklim, tentang kebencanaan, atau pokoknya kampus-kampus yang ada di situ dia nggak jauh beda keilmuannya. Makanya kayak IPB kan biasanya dia fokus pertanian, nanti ada hukum pertanian, ekonomi pertanian, peternakan yang menyangkut pertanian gitulah. Beda dengan universitas. Universitas tuh semua ilmu ada, nah gitu ya. Menyebutkan bahwa kenaikan gelombang laut di permukaan biasanya hanya beberapa desimeter atau 1 meter saja. Nah sini kan orang ini
bukannya mengatakan seperti apa, maksudnya salah satu dosen di sini dia bikin penelitian, dia bilang bahwa kenaikan gelombang laut di permukaan biasanya hanya berapa desimeter saja, hingga 1 meter lah. Desimeter kan kecil ya tuh. 1 desimeter itu 10 cm, sekitar 10 cm sampai 100 cm lah. Kalau masuk di permukaan, kalau masuk di pernyataan salah satu profesor atau dosen sini. Namun panjang gelombang yang terbentuk bisa puluhan hingga ratusan kilometer. Nah ini kan maksudnya dia tuh cuman naik gelombangnya itu di permukaannya cuman dikit aja. Cuman itu maksudnya kan yang di tempat gempanya tuh paling antara 10 sampai 100 naiknya. Tapi begitu dia sampai ke daratan, dia bisa lebih besar karena kan jarak antara dasar sama permukaan tuh dikit. Kalau dikasih tenaga dorong yang sama, ya pasti lebih besar. Karena kan dia cuma ngedorong air sedikit, tapi waktu dia ngedorong air yang besar, waktu di dasar perairan, dia naiknya cuma dikit, antara 10 sampai 100. Tapi kalau udah di permukaan tuh lewat 100, karena lewat daripada 1 meter lah, pasti 2 meter, 3 meter, itu kan udah 100 atau 200 cm. Nah, gitulah masuk penelitian dia. Cuman kan, ini kan saya nggak dibilang dia kapan penelitiannya. Dia mungkin penelitiannya tahun berapa, dan ambil sampelnya di mana. Jadi kan, berdasarkan teori ini, bisalah kita pelajari. Cuman nggak bisa dijadikan acuan resmi. Misalkan dia penelitiannya di Swedia, habis itu dia yang diteliti mungkin Samudra Atlantik. Nah, Samudra Atlantik, lempengnya kan beda dia dengan lempeng yang ada di kita nih, Samudra Pasifik. Nah, ini apa ya, peta tadi ya. Ntar ya share screen lagi. Udah kelihatan belum di materi yang gambar gedung SMHI ini? Hilang jaringan tadi kayaknya Pak saya. Belum, Pak. Belum ya? Belum Pak, belum. Aduh, inilah. Nah, tadi yang pembahasan. Nah, ini kan bagian yang pembahasan dari institut di Swedia ini udah ya. Jadi intinya itu ilmu yang dia dapat kayak gitu. Cuma ilmu itu biasanya benar sih yang diteliti itu, karena udah masukin jurnal, biasanya udah diliatin sama ahli-ahli yang lain. Cuman daerah yang dia teliti itu kira-kira sama nggak sama kita, karena kita nggak dapat bagian penelitian dia. Misalkan dia meneliti tempat yang sama kayak kita di Samudra Pasifik, ya hampir sama lah kejadiannya. Tapi kalau dia menelitinya di daerah Samudra Atlantik yang berbeda lempengannya sama di Samudra Pasifik, itu di ekuator ya. Kalau kita ekuator, kalau mereka bukan di ekuator, bukan di Khatulistiwa, di atas sana. Jadi agak berbeda kondisi lapangnya. Jadi nggak bisa diterapkan juga, nggak bisa terlalu dipercaya. Cuman kalau untuk informasinya aja bisa lah. Kalau ibaratnya bahasa di sini, ada orang buat apa ya, buat penelitian tentang gelombang, tapi dia di Indonesia Timur lah, di Maluku atau di Papua, tapi ada orang yang berdasarkan dia baca itu, dia mau menerapkannya di Aceh ini, ya pasti nggak bisa kan. Kemungkinan benar, tapi kemungkinan juga salah karena beda lokasi. Itulah intinya, kalian kalau ambil rujukan penelitian atau kesimpulan dari data-data, lihat juga kondisinya kayak mana. Kalau emang kondisinya berbeda dengan tempat kita, ya beda. Kalau kondisi sama, bisalah diterapkan. Tapi kalau daripada nggak ada, biasanya ambil juga. Lanjut ya. Nah, di sini ada poster ya, poster tentang gelombang tsunami. Betul kan ini? Betul. Nah, di sini kan sebab akibat tsunami, gempa di area yang luas, lepas, panjang gelombang dan lama waktunya akan lebih besar. Oh, maksudnya itu di laut itu terbuka ya. Di laut yang luas terbuka itu panjang gelombang dan lama waktunya lebih besar. Maksudnya itu lebih lama tuh gelombangnya lebih naik, antara gelombang tertinggi sama gelombang terendah tuh agak jauh ukurannya, makanya dibilang lebih lama. Tapi kalau udah dekat permukaan, gelombang sama tingginya itu agak dekat, jaraknya agak dekat, makanya gelombangnya besar. Atau dia naik gelombang pertama dengan turun berikutnya tuh ringnya nggak jauh, makanya gelombangnya lebih besar. Kalau sini longsor lokal tuh agak jarang sih. Kemudian sini juga ini panjang tsunami di beberapa daerah kan. Terus juga energinya berubah, semakin tinggi gelombang makin meningkatkan efek swelling. Swelling itu masalah ini, daya dorong gelombang. Tidak ada pengertiannya nanti. Tsunami yang tidak terlihat di lautan dapat tumbuh besar meninggi ketika mereka di pantai. Kalau ini teorinya gini, dibilangkan tsunami itu kalau di lautan lepas tuh nggak kelihatan, karena kan dia ini di permukaan tuh di laut lepas tuh banyak gelombangnya, itu juga lautnya agak dalam, jadi nggak gitu kelihatan. Tapi kalau di permukaan kelihatan, karena dasarnya itu kan
pendek ya, dengan air tuh dekat. Jadi kalau ada gelombang itu lebih kelihatan. Nah, gitulah gambaran dari poster. Nah, di sini kemudian kuat tidaknya aktivitas gempa di dasar laut juga mempengaruhi energi tsunami itu sendiri. Ini udah jelaskan tadi. Maksudnya pengaruh daya gempanya itu terhadap tsunami. Jika tsunami dihasilkan dari gempa besar di area yang lepas luas, maka panjang gelombangnya akan lebih besar. Ini kayak kita jelaskan tadi, biarpun dia di tengah laut, kalau misalkan gempanya ada, dia tuh kalau dibilang panjang gelombang besar tuh maksudnya itu apa ya? Kalau besar tuh maksudnya nih jarak ketemu gelombang pertama sama gelombang berikutnya tuh agak jauh, jadi makanya dia nampak besar. Tapi kalau tinggi, jarak ketemu gelombang pertama surut pertama sama gelombang berikutnya dekat, itu makanya dibilang tinggi. Kalau dekat dia cepat ketemunya tinggi, tapi kalau besar tuh lama, makanya gelombangnya agak lebih besar. Kita contohin, ada gambar contoh nggak ya? Nah, ini dia tinggi, masalah ini yang tinggi, jadi pasang gelombangnya dekat. Cuma ini sama semua sih gambarnya. Maksudnya gitu, kayak orang buat apa ya, kayak huruf U gini, itu dia rendah segini. Nah, kalau dia agak lama ketemu dia panjang, tapi kalau cepat ketemu dia tinggi. Itulah kurang lebihnya. Namun jika tsunami disebabkan oleh gempa kecil, panjang gelombang akan relatif pendek. Nah, maksudnya itu kalau gelombangnya kecil ya tingkat panjang gelombangnya lebih dikit lagi. Kalau di ilmu fisika waktu SMA atau pengenalan tuh kayak gelombang cepat lambat gelombang atau amplitudo tuh yang kodenya lambda tuh yang kayak pegasper itulah. Kayak itulah gambarannya. Nah, setelah gelombang terbentuk dengan energi yang terkumpul, tsunami mulai bergerak menjauh dari pusat gempa dan memulai perjalanannya menuju daratan. Maksudnya itu kan, nah sini gelombangnya itu kan dapat energi dia. Energinya itu energi dari gaya dorong, misalnya gaya dorong gempanya berapa, itulah yang dinamakan energi. Kemudian dia bergerak menjauh dari pusat gempa menuju daratan ya. Ada dua tempat sih, ada yang daratan, ada ke samping sana. Jadi kan waktu dia didorong tuh pasti dia bergerak, dan gerak ke samping itu makin besar karena dia tuh arahnya tuh pendek, jarak dasarnya pendek, tapi ada yang gerak ke samping sana kan ke arah yang lebih dalam tuh biasanya permukaannya itu lebih nggak kelihatan, makanya seakan-akan dia tuh geraknya tuh pasti ke arah daratan lebih besar, padahal dia gerak juga ke arah berlawanan, ke arah yang laut dalam. Cuman laut dalam itu dia airnya kan dalam, permukaannya tebal, jadi ya nggak kelihatan. Bentuknya seperti air kolam yang dilempar batu dan menciptakan gelombang spiral yang bergerak menuju tepian. Nah, dia umpamain kalau air kolam tuh lempar batu, gelombangnya bergerak menuju tepian. Cuman ada perbedaan. Kalau kita ngelempar di kolam, kolam itu kan datar tuh. Pas kita lempar batunya di tengah, di sekelilingnya sama semua gelombangnya. Tapi kalau kita lempar di tempat yang kolamnya agak mereng ya, kayak di kolam renang. Kalau kolam renang agak kurang mereng sih, itu kalau dilempar batu agak beda. Yang mendekati permukaan dia lebih besar gelombangnya, tapi kalau mendekati kejauhan nggak besar. Cuma kalau kolam renang nggak ada tepian yang dekat dengan lantai, pasti dia paling kurang jaraknya ya semeter 2 meter. Jadi kalau dilempar batu, nah nampak bedanya. Pokoknya yang nampak itu kalau di laut lah. Cuman kalau dari laut udah beda lagi, nggak sih dipraktekkan, karena kita mana mungkin ngelempar batu di tengah laut, ya pasti nggak akan kuat lemparan kita. Ya maksudnya lemparannya itu sekuat dorongan gempa, nggak mungkin juga kan. Ya apalagi kita cobanya di tempat yang sederhana. Nah sederhana itu mungkin di pinggir pantai ya, waktu kita lempar batu itu yang dekat pantai itu besar, yang menjauh dari pantai agak kecil. Kemudian gelombang tsunami biasanya juga sulit terlihat oleh kapal-kapal tengah lautan dan tercampur dengan gelombang lautan pada umumnya. Iya, ini kayak saya bilang tadi, kalau yang di tempat permukaan tengah-tengah laut lah, makanya nelayan-nelayan itu nggak tahu karena kan emang di sana udah ada gelombang. Habis itu juga waktu tenaga pertama terkumpul kan masih di laut dalam, nggak begitu kelihatan. Nah, di daerah laut dalam, gelombang tsunami bisa melesat bergerak menuju darat sekitar 700-800 km per jam, hampir menyerupai sih kecepatan pesawat jet. Nah, maksudnya tuh sebenarnya kecepatannya tuh tinggi, cuman dia terhalang dengan beban yang dibawanya, beban massa air tuh. Nah, jadi waktu dia kecepatan 700-800 meter nih, kalau di laut dalam teredam sama beratnya massa air. Tapi kalau yang di permukaan nggak bisa teredam lagi dia karena udah mendekati daratan. Kemudian makin dekat dengan daratan, kecepatan gelombang perlahan menurun. Ya, makin dekat dengan daratan, kecepatan gelombangnya menurun. Cuman yang kecepatannya menurun itu maksudnya tenaga gelombangnya menurun. Cuman ya itu besar juga, biarpun menurun tapi itu besar. Maksudnya jangan pikir menurun dia turun nggak bahaya, cuman dia nggak sehebat yang di laut tadi. Oleh yang di laut dekat gempa itu hebat, cuman yang di
yang di permukaan nggak sehebat yang di tengah laut, tapi biarpun nggak sehebat itu tetap bisa memberikan dampak lah. Nah, hal ini disebabkan oleh topografi dasar laut yang makin dangkal sehingga gelombang seperti direm. Ini kayak saya bilang tadi, makin dekat makin dangkal. Ya. Namun disinilah titik perubahan radikal terjadi. Radikal itu apa ya? Semacam perbedaan yang mencolok lah. Energi pelambatan laju gelombang tsunami karena laut dangkal berubah menjadi peningkatan tinggi gelombang secara dramatis yang disebut efek Shawling. Nah, efek Shawling itu ini pendangkalan gelombang karena adanya pengaruh perubahan kedalaman dasar laut. Nah, biarpun gelombang itu apa ya, berkurang energinya, cuman kalau dia di daerah tepian bisa lebih besar gelombangnya karena dia daratannya lebih rendah, kayak saya bilang tadi. Ketika kedalaman laut tinggal 10 meter, biasanya kecepatan tsunami turun drastis menjadi sekitar 50 km per jam. Ya emang kalau 50 km per jam ya termasuk cepat juga sih, tapi nggak secepatnya di sana, cuman gelombangnya tinggi. Namun tinggi gelombang bisa membesar hingga 5 meter. Nah, ini ceritainnya intinya biarpun nggak setinggi di dasar di dalam laut, biarpun penurunan di pantai, tapi itu tetap berbahaya. Gitu. Nah, di sini contoh ya. Nah, sini kan permukaan laut, ini batas lempeng. Misalkan tadi ada dorongan kayak gempa tadi, dia terbagi dua golongan dorongannya. Ini ada dorong ke dasar laut, ada yang ke pantai. Nah, yang ke pantai ini kan sebenarnya sama aja nih dorongannya. Cuman kalau makin pendek ininya apa tuh permukaannya, makin besar juga dia gelombangnya. Karena sini kalau dorong di tempat sempit bakal besar lah. Gitulah, ini semacam gaya dorong rumus umum lah, persatuan umumnya gini. Kemudian di sini yang ketiga itu saya nggak bahas lagi penyebab tingginya gelombang tsunami di daerah pesisir. Di sini harusnya dijelasin apa sih sebab tingginya gelombang tsunami di daerah pesisir. Itu kan udah saya jelasin tadi di sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita ngejelasin lagi di sini kita kayak ngulang 3 kali lah. Cuman kalian pasti kalau ditanya nanti harus tahu kenapa sih di daerah pesisir itu gelombangnya lebih besar daripada di dasar laut. Itu kayak saya jelasin tadi. Kemudian ini dampak tsunami itu yang pertama terjadi kerusakan di mana-mana. Ini jelas ya, harus dijelasin lagi. Kemudian lahan pertanian dan perikanan rusak. Nah, lahan pertanian rusak tuh ya terkena banjir lah, padi, perikanan juga ya mungkin ya ikannya jadi lepas atau kerambanya rusak karena udah terendam air. Pasti udah sempat kabur ikannya ataupun pematang tambaknya rusak atau bangunannya rusak apa. Kemudian menghambat kegiatan perekonomian ya, ini misalkan orang cari kerja di daerah pesisir ya, nggak bisa dia lagi jualan, nggak bisa dia lagi bawa mobil ya, tarik mobil atau apa, dagang sebenarnya, dagang kerja, jadi kan perekonomian terganggu. Gitu juga nelayan, misalnya ke nelayan, kerugian material nih maksudnya ya rusak-rusak rumah lah, rumah, Honda, motor atau dagangan kan rusak. Kerugian spiritual nih misalkan nih lebih ke korban jiwa lah, korban jiwa ataupun sedih atau apa ya, sedih atau korban jiwa lah, itulah kerugian spiritual. Ini menimbulkan bibit penyakit tuh karena ini waktu dia ngasih airnya tuh sampai ke daratan, dia mungkin ngaduk dengan air yang diparet, kemudian air tempat yang udah dibuang limbah itu teraduk lagi, terkirim lagi, misalnya pabrik buang limbah ke laut, nah laut tuh kirim lagi ke kita, nah campurnya dengan air sungai kita atau air sumur kita ataupun air dari septic tank, campur lagi ke sana, pokoknya semuanya dicampur. Di situ menimbulkan bibit penyakit. Oke, ini pertemuan yang ke-10 sampai di sini aja ya. Ada yang mau tanyain nggak? Habis ini kita mau lanjut pertemuan yang satu lagi karena biar bisa ngejar. Karena waktu itu kapan ya? Entah pertama kali saya kasih libur, jadi kurang satu pertemuannya sebenarnya. Jadi nanti kalau ada yang mau tanyain silahkan tanyain. Kalau nggak ada, saya lanjut ke slide berikutnya biar terkejar. Ada yang mau tanyain nggak? Saya tadi emang nggak tanya jawab. Kalau tanya jawab nanti udah tanya jawab, rusak sinyal, materinya nggak sampai. Mending dijelasin dulu, baru kalau ada mau tanya bertanya. Kalau nggak ada, lanjut slide berikutnya. Gimana nih, lanjut atau ada yang bertanya dulu? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Satu orang lagi coba, mau lanjut atau mau bertanya? Baru satu orang saya dengar suaranya. Lanjut, Pak. Oh, lanjut semua. Oke, kita lanjut ya.